Halo semua, selamat datang di channel Seti Education. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai inflasi, mulai dari pengertian sampai ke cara menghitungnya. Salah satu masalah ekonomi makro yang sering dialami oleh negara-negara di dunia, yakni adalah inflasi. Apakah kamu mengetahui inflasi? Definisi dari inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang meningkat secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga barang dari satu atau dua barang saja tidak dikategorikan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan harga barang tersebut juga mengakibatkan kenaikan pada barang-barang yang lain. Begitu pula dengan kenaikan harga musiman, seperti menjelang hari besar keagamaan, dan tidak memiliki pengaruh lanjutan tidak disebut sebagai inflasi. Dengan demikian, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu yang pertama, pasti adanya kenaikan harga barang. Yang kedua, yakni bersifat umum, artinya kenaikan harga barang tersebut harus keseluruhan, tidak hanya satu atau dua barang saja. Dan yang ketiga, yakni berlangsung terus-menerus. Artinya dia berlangsung setiap tahun atau dalam jangka panjang. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibedakan menjadi 4, yakni yang pertama ada inflasi rendah atau creeping inflation. Inflasi rendah merupakan inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam perekonomian karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Yang kedua, ada inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi menengah merupakan inflasi dengan besaran 10-30% per tahun. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan biasanya berlangsung relatif singkat. Yang ketiga, ada inflasi tinggi atau high inflation. Inflasi tinggi yaitu inflasi yang memiliki besaran 30-100% per tahun. Yang terakhir, ada hyperinflation. Hyperinflation atau inflasi yang sangat tinggi merupakan inflasi yang besarannya di atas 100%. Pada inflasi ini, orang-orang lebih senang untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang karena uang itu sudah dianggap tidak ada harganya, seperti yang terjadi di Zimbabwe. Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini timbul karena defisit dalam APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Nah, defisit dalam APBN ini menyebabkan inflasi karena untuk menutup defisit tersebut, pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan menambah jumlah uang yang beredar. Dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar, maka akan menaikkan harga-harga barang secara umum. Yang kedua, ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Imported inflation tumbuh karena kenaikan harga-harga barang di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama. Nah, kenaikan harga barang di luar negeri secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kenaikan harga barang produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya disertai dengan kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab inflasi. Yang pertama, penyebab inflasi yakni disebut demand pull inflation. Artinya, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kuantitas produksi barang. Akibatnya, akan terjadi kelangkaan barang, sehingga harga barang tersebut akan naik. Hal ini dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan tenaga kerja. Dan yang kedua, penyebab inflasi yakni disebut cost push inflation. Artinya, inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan ongkos produksi semakin mahal, sehingga produsen hanya memiliki 2 pilihan, yakni menaikkan harga barang ataupun menurunkan produksi melalui pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, ada beberapa teori mengenai inflasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, ada teori kuantitas.
Teori kuantitas mengacu kepada persamaan pertukaran dari Irving Fisher. Menurut teori kuantitas, inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan dan adanya ekspektasi atau perkiraan masyarakat mengenai kecenderungan kenaikan harga-harga barang pada masa yang akan datang. Yang kedua, ada teori dari Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuannya. Artinya, masyarakat lebih banyak melakukan permintaan daripada kapasitas produksinya. Permintaan total masyarakat terhadap suatu barang lebih besar daripada kemampuan masyarakat untuk memproduksi, sehingga menyebabkan inflasi. Dan yang ketiga, ada teori strukturalis atau yang disebut dengan teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Dengan demikian, pertambahan barang-barang produksi dinilai terlalu lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga akan menaikkan harga barang, harga makanan, dan juga akan mengakibatkan kelangkaan devisa. Hal ini berakibat pada kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang berkepanjangan jika sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak ditambah. Inflasi dapat menimbulkan berbagai dampak, yaitu yang pertama, dampak inflasi, yakni menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya inflasi, akan mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Inflasi membuat harga barang secara umum mengalami kenaikan, sehingga dapat mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, yang tadinya kuota internet seharga 50.000, selanjutnya terjadi inflasi 10%, mengakibatkan harganya itu menjadi 55.000. Artinya, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Nah, yang biasanya masyarakat bisa saving lebih banyak, tapi ini saving masyarakat jadi berkurang, sehingga masyarakat harus mengurangi kebutuhan yang lain untuk membeli barang-barang yang lebih mahal dengan adanya inflasi. Lalu yang kedua, yakni memburuknya distribusi pendapatan. Inflasi akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, pihak yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar daripada laju inflasi akan mendapatkan keuntungan karena adanya inflasi. Tetapi dalam kenyataannya, di masyarakat ini hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan melebihi laju inflasi. Inflasi ibarat pajak bagi orang yang berpendapatan tetap dan merupakan subsidi bagi mereka yang berpendapatan tinggi serta meningkat di atas laju inflasi. Dan yang ketiga, inflasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi dapat merusak stabilitas ekonomi dengan merusak perakiraan atau ekspektasi harga di masa depan. Dengan demikian, pelaku ekonomi akan memperkirakan harga-harga barang secara umum akan terus beranjak naik. Konsumen akan melakukan pembelian barang atau jasa yang lebih besar daripada biasanya. Namun produsen akan menunda penjualannya agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan adanya inflasi. Akibatnya, penawaran barang akan berkurang tetapi permintaan masyarakat akan terus menaik. Akibat dari kelebihan permintaan yang membesar akan mempercepat laju inflasi, sehingga kondisi ekonomi secara keseluruhan akan menjadi lebih buruk. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung tingkat inflasi. Di sini ada rumus untuk menghitungnya. Rumusnya yakni menggunakan indeks barang yang dibeli oleh konsumen pada setiap tingkat harga atau disebut indeks harga konsumen atau IHK. Berdasarkan IHK, maka dapat dihitung besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya inflasi itu dihitung dalam 1 tahun. Nah, rumus menghitungnya yakni IHKN dikurang IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikali dengan 100%.
IHK merupakan indeks harga konsumen, IHKN merupakan IHK tahun perhitungan, tahun yang dihitung, dan IHKN-1 yakni indeks harga konsumen sebelum tahun perhitungan. Coba lihat pada tabel. Di sini ada IHK pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, IHK-nya sebesar 5.500 dan pada tahun 2018, IHK-nya sebesar 7.000. Nah, berdasarkan tabel di atas, hitunglah besaran laju inflasi pada tahun 2018. Inflasi pada tahun 2018 dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi, yakni IHK tahun perhitungan atau tahun 2018 dikurangi dengan IHK sebelum tahun perhitungan atau tahun 2017 dibagi IHK tahun sebelum perhitungan, yakni tahun 2017 dikali dengan 100%. Nah, di sini IHK tahun 2018-nya ada, yaitu 7.000 dikurang dengan IHK tahun 2017 sebesar 5.500 dan dibagi IHK tahun 2017 yakni sebesar 5.500 dan dikali 100%. 7.000 dikurang 5.500 hasilnya 1.500 dibagi dengan 5.500 lalu dikali dengan 100%. Nah, hasilnya yaitu 0,273. 0,273 dikali dengan 100%. Maka inflasi pada tahun 2018 yakni sebesar 27,3%. Sekian materi inflasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.